upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, bersama saya Cahya Saputra ya, saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya menaikkan atau menghadirkan kembali motivasi belajar siswa ya. Kadangkala motivasi belajar itu memang ada dari pagi, kemudian di siang hari ini tiba-tiba motivasinya hilang gitu, entah karena cuaca, entah karena mood yang gampang berubah. Nah, kita akan bahas kali ini gitu. Berdasarkan pengalaman saya ketika kemarin PLP, pengenalan lingkungan persekolahan, saya banyak belajar bagaimana cara memahami karakteristik siswa, bagaimana cara memahami kemauan siswa, dan bagaimana cara mengimplementasikan media pembelajaran yang interaktif dan tentunya membuat siswa senang dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, berangkat dari pengalaman tersebut, saya mencoba menjelaskan kembali sekaligus mempresentasikan upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian nanti saya pun akan menjelaskan bagaimana seorang siswa di sekolah saya yang terkenal langganan guru BK kemudian menjadi buah bibir guru-guru karena keaktifannya yang sangat luar biasa, itu tiba-tiba berubah dengan perlakuan yang saya berikan terhadapnya. Mau tahu? Boleh disimak terlebih dahulu. Nah, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa ini memang banyak caranya. Yang paling simpel adalah memilih media pembelajaran yang interaktif, melibatkan teknologi dalam pembelajarannya. Kita ambil contoh yang saya gunakan pada waktu mengajar itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Memang dari wujud itu hampir sama dengan PowerPoint, hanya saja PowerPoint berupa slide. Kalau misalkan MPI, selain ada slide itu ada tombol yang bisa diklik dan langsung mengarah ke slide tertentu. Nah, itu bedanya MPI dengan PowerPoint. Apa itu MPI? MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif di mana pendidik bisa memberikan website atau barangkali filenya untuk kemudian diakses oleh murid-murid, sehingga murid pun tidak hanya bisa melihat media ketika di dalam kelas saja, tetapi murid juga bisa mengakses di luar kelas juga. Nah, artinya apa? Dengan melibatkan media pembelajaran yang begitu fleksibel, bisa dijangkau di mana saja, kemudian menyenangkan. Nah, si murid ini nanti akan menghadirkan gairah baru. Nah, di mana gairah tersebut nanti akan menghantarkan ke motivasi belajar, yang kemudian motivasi belajar itu nanti menguat kembali atas rasa-rasa keingintahuan dan juga melihat media pembelajaran yang begitu bagus dan menarik tentunya. Banyak cara di YouTube, di TikTok itu sudah banyak cara untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif, karena di dalamnya tidak hanya memuat materi, tapi juga kita sebagai pendidik bisa menambahkan kuis, bisa menambahkan games, bisa menambahkan video, tergantung bagaimana kreativitas pendidiknya gitu. Nah, makanya selain daripada media yang digunakan, kreativitas seorang pendidik pun ini menentukan motivasi belajar siswa. Bagaimana membuat sebuah rancangan pembelajaran yang interaktif, kemudian bagaimana caranya ketika dihadapkan dengan satu permasalahan nih, apalagi kalau misalkan pelajaran-pelajaran yang kurang diminati oleh siswa, itu biasanya motivasi belajarnya menurun. Apalagi pelajaran yang disimpan di akhir-akhir ya, di jam-jam rawan seperti setelah zuhur, jam 1 atau jam ke 10, 11. Nah, itu biasanya rawan sekali motivasi belajar menghilang, dan siswa pasti keinginannya jam kos dan kemudian tidak ada tugas gitu. Nah, inilah peranan seorang guru untuk melihat situasi. Pentingnya seorang guru memahami bagaimana keinginan siswanya. Maka sedari awal harusnya sebelum merancang modul, seorang guru harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, melihat karakteristik siswa, melihat keinginan siswa seperti apa, sehingga kalau misalkan sudah dihadapkan dengan permasalahan demikian, pendidik tersebut tidak akan bingung lagi. Nah, kemudian selain media pembelajaran yang harus diperhatikan, kondisi murid pun harus diperhatikan. Banyak murid-murid yang hari ini moodnya gampang berubah. Pagi-pagi tiba-tiba udah nangis. Ya, kalau gak ditanya kenapa, saya putus cinta dan segala macam. Kemudian di siang hari, apalagi sedang panas-panasnya, cuacanya sedang panas, coba ajak belajar di luar. Nah, lagi-lagi guru di sini menjadi faktor utama untuk meningkatkan keinginan atau motivasi belajar seorang siswa. Nah, kemudian saya akan bercerita sedikit
pengalaman saya merubah seorang murid yang notabene langganan guru BK dan juga seringkali menjadi buah bibir karena keaktifan yang begitu luar biasa. Di satu pertemuan saya mencoba memberikan arahan penugasan, di mana tugas tersebut adalah membuat satu tulisan rangkuman terhadap materi yang sudah dipelajari di pertemuan tersebut. Ya, saya minta untuk dicatat di buku tulis dan hasilnya dikumpulkan di meja saya. Tibalah saya mencoba melihat, membuka buku dari masing-masing siswa. Saya dihadapkan dengan buku dari siswa tersebut, gitu. Saya lihat lembaran demi lembaran ternyata memang kosong, tidak ada tulisan. Kalau misalkan saya mengikuti ego saya, bisa saja saya menyoret buku tersebut kemudian tidak memberikan nilai sedikitpun kepada anak tersebut. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mencoba memposisikan diri saya sebagai guru, seorang guru yang bijak, seorang guru yang bisa memaklumi siswanya, seorang guru yang bisa berpandangan dari berbagai sudut pandang. Maka saya memberikan nilai S. Begini ceritanya. Buku tersebut tidak ada tulisan, saya tambahkan catatan. Semangat ya kamu calon orang sukses. Bapak kasih nilai kamu S. Semangat. Bapak, saya tutup kembali bukunya dan saya bagikan kembali di pertemuan minggu depan. Tibalah saya di minggu depan kemudian melakukan follow up terhadap siswa-siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Dan saya tidak menyebut nama anak tersebut yang mengumpulkan buku tanpa tulisan itu. Ya, saya menganggap anak tersebut sudah selesai menyelesaikan tugas. Dan ketika saya hendak keluar kelas, apa yang dia lakukan? Pak, Hoyo Salim, dalam bahasa Indonesia, Pak mau cium tangan. Coba bayangkan, anak yang tadinya sangat-sangat aktif luar biasa, langganan guru BK, setiap guru sedang menerangkan itu mondar-mandir dari satu meja ke meja lain, dari kursi satu ke kursi lain. Tiba-tiba di pertemuan tersebut terdiam, memperhatikan saya menjelaskan. Artinya apa? Kasih sayang dan cinta seorang guru di sini diperlukan. Karena kadangkala siswa ini melihat kebaikan seorang guru kemudian berhasil membuat anak tersebut menjadi berpikir ternyata yang saya lakukan selama ini adalah keliru dan perlu diperbaiki, gitu. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari saya mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar yang banyak sekali caranya. Nah, cara yang paling konkret berdasarkan pengalaman saya adalah dari media pembelajarannya yang harus interaktif, kemudian harus bisa melihat kondisi siswa dengan asesmen diagnostik. Terima kasih, dilanjut oleh rekan saya.